Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorina Jeretno dalam program spesial kita siang hari ini. Program dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional di tahun 2025. Dan tentunya di hari ini spesial karena Vio sudah kehadiran dua narasumber yang akan membagikan kita informasi dan juga edukasi dalam program kita hari ini. Dan tentu sudah kami kemas dengan tema kita di siang hari ini berbunyi pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Sudah hadir bersama Vio ada Ibu Haryani Compa, SKM MKes selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Juga hadir bersama kami ada Bapak Surahman Syah Said, MPH selaku Direktur Genewa Institute. Dan tentunya kita akan membahas topik yang begitu relevan dan juga penting di beberapa tahun terakhir karena kita mengingat juga angka stunting masih menjadi perdebatan, kemudian ada juga isu-isu obesitas, bahkan juga ada penyakit yang tidak menular yang disebabkan dari dampak pola hidup yang tidak sehat. Nah, untuk itu kita sudah mengemas perbincangan kita bagaimana kita harus memilih makanan yang bergizi untuk keluarga dan juga menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan izinkan saya menyapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Ibu dan juga Bapak. Siang. Iya, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Sehat, gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap fit, Pak. Harus fit. Oke, Insya insya Allah. Walaupun mungkin ini sudah akhir bulan ya Bu, di tahun baru, tapi tetap kita akan memberikan edukasi bagi masyarakat luas nih. Mungkin mohon izin Ibu Haryani boleh menyapa Tribuners dulu, sekalian juga memperkenalkan dirinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini menyapa para Tribuners, Tribuners. iya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas terkait dengan isu penting dalam dunia kesehatan tentunya yang berkaitan dengan Hari Gizi Nasional tahun 2025. Jadi insya Allah nanti kita akan bersama Direktur dari Genewa ini akan membahas terkait dengan bagaimana mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani ya Ibu, biar lebih akrab mungkin Iya. kita sapanya Ibu Ani, mohon izin Bu. Oke, langsung juga dengan sapaan dari Pak Surahman nih kepada Tribuners semua yang sedang menyaksikan kita. Silakan Pak. Iya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para Tribuners atau Tribun Lovers dimanapun berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya selaku Direktur Genewa Institute bersama dengan Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi akan berbagi tentunya informasi, berbagi pengetahuan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2025 yang ke-65 pada tahun ini. Baik, ini mungkin bagi sebagian Tribuners antara narasumber kita hari ini Pak, ada Dinas Kesehatan, kemudian ada Genewa Institute nih. Yang menjadi pertanyaan mungkin bolehkah kita berkenalan sedikit dengan Genewa Institute juga Pak dalam hal ini, mungkin bagaimana kolaborasi kerjasamanya hingga bisa hadir juga di tengah-tengah kita dalam rangka Hari Gizi Nasional nih Pak di tahun 2025. Sebenarnya Genewa Institute itu bergerak di bidang kesehatan sudah sejak berapa lama sih Pak? Iya. Jadi Genewa Institute ini merupakan lembaga non pemerintah atau biasa disebut dengan NGO lokal yang memang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, salah satunya di program gizi. Dan lembaga ini berdiri sejak 2020 sebelum COVID-19 dan menjadi salah satu mitra pembangunan atau mitra dari pemerintah Provinsi Selatan, salah satunya Dinas Kesehatan dalam berbagai program, salah satunya program terkait dengan penguatan gizi di Provinsi Selatan. Dan Genewa ini dalam hal ini bermitra dengan bermitra dengan Dinas Kesehatan itu bersama dengan UNICEF, UNICEF Indonesia, dan juga didukung oleh Tanoto Foundation dalam hal ini. Dan ini untuk program gizi ini bisa dikatakan sudah masuk tahun keempat
atau tahun kelima kami berkolaborasi bekerjasama bermitra dengan Dinas Kesehatan dalam membantu mensukseskan program gizi di Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti tiap tahun memang seperti yang Vio sampaikan tadi ya di awal bahwa ini yang menjadi isu penting dan juga relevan nih Ibu Bapak. Apalagi mungkin sekarang ini belakangan ini kan kita tahu bagaimana program strategis pusat, pemerintah pusat itu ada makanan bergizi gratis dan pastinya mungkin ini juga ada kaitannya dengan yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bantu kami untuk refleksi sedikit nih kan, kalau misalnya kata makanan bergizi itu biasanya bagaimana ya orang-orang definisikannya itu berbeda-beda Pak. Izin mungkin koreksi jika saya salah. Ya tapi setahu saya biasanya di untuk anak hingga dewasa itu makanan bergizinya sedikit banyak berbeda nih Pak. Benar demikian Pak? Mungkin boleh bantu kami jelaskan Pak. Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau dari program pemerintah dan mungkin nanti bisa diperjelas kembali oleh Ibu Kepala Bidang bahwa konsep sekarang itu yang dikenal dengan makanan gizi seimbang. Dan tentunya beda umur itu tentu beda porsi karena setiap usia atau setiap umur itu punya porsi yang berbeda-beda. Kenapa porsi berbeda-beda? Karena kebutuhannya juga tentu berbeda-beda. Dan prinsip gizi seimbang ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan. Jadi dulu itu dan mungkin sekarang masih banyak masyarakat masih mengenal 4 sehat 5 sempurna. Padahal sebenarnya itu sudah lama tidak digunakan. Sekarang yang digunakan itu lebih kepada prinsip gizi seimbang seperti itu. Tapi dalam hal ini mungkin Ibu Ani boleh bantu tambahkan mungkin. Dalam hal ini konsep 4 sehat 5 sempurna juga masih sama dengan makanan gizi seimbang kah atau gimana? Ya, terima kasih. Jadi untuk konsep ini sebenarnya kami di Kementerian Kesehatan tentunya khususnya bahwa untuk gizi seimbang kita ramu sedemikian rupa sehingga ada yang namanya isi piringku, sehingga nanti isi piringku ini akan disesuaikan dengan umur. Isi piringku ini akan memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mengetahui porsi-porsinya, karbohidratnya seberapa persen, kemudian makanan yang lainnya seperti apa, sebanyak apa di piring itu. Makanya isi piringku ini akan berbeda di setiap umur. Seperti tadi dikatakan bahwa kebutuhannya akan berbeda di setiap jenjang umur. Paham. Jadi mungkin kalau yang bisa dijelaskan lebih lanjut, seperti misalnya kebutuhan energi gitu ya, anak-anak dengan orang dewasa itu masing-masing berbeda, apalagi dengan mungkin aktivitas yang begitu banyak untuk orang dewasa, maka kebutuhannya sedikit lebih banyak lagi, gitu. Seperti itu ya Bu. Oke, lantas. Mungkin di tahun 2025 ini kan kita menyongsong atau juga sudah bagaimana bersama-sama begitu menyaksikan Hari Gizi Nasional di tahun 2025 ini di tanggal 25 Januari ya, Ibu Bapak. 25 Januari. Baik, lantas mungkin untuk tema, kita berbicara tema, itu kan pastinya setiap tahun ada tema-tema khusus, eksklusif mungkin ya ditampilkan di setiap tahunnya. Kalau untuk di tahun 2025 sendiri Bu, maknanya seperti apa Bu? Untuk tahun 2025 ini mengusung tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat Menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tema ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Seperti itu. Jadi untuk makna tersendiri bahwa tema ini menekankan bagaimana pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi sebagai kebutuhan individu dan tentunya untuk investasi jangka panjang bagi masa depan generasi pelanjut bangsa Indonesia. Dengan memilih makanan yang bergizi, masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, namun tetap juga berkontribusi pada kesehatan generasi yang akan datang. Seperti itu. Oke, jadi dipupuknya itu mulai dari sekarang gitu ya. Dijaganya itu harus dari investasi. Investasi kesehatan yang paling penting itu dimulai dari sekarang ya Bu. Oke. Kalau pertanyaannya mungkin dari sebagian Tribuners di luar sana, lantas untuk status gizi masyarakat di Sulawesi Selatan saat ini bisa dikatakan kategorinya masuk di bagian mana nih Bu? Iya, kalau untuk status ini untuk permasalahan gizi sebenarnya ada beberapa. Jadi tapi dikelompokkan dalam status gizi. Nah, untuk status gizi sekarang kita untuk angka stunting sendiri hasil SKI 2022 kemarin itu lumayan tinggi 27,04%. Namun insya Allah nanti 2023 ini dari hasil pemantauan teman-teman yang ada di lapangan
Namun hasilnya belum keluar, tapi dari hasil pemantauan ini insya Allah akan turun. Jadi mudah-mudahan itu menggambarkan status gizi dari anak-anak balita yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, jadi memang upaya-upaya itu selalu dimaksimalkan juga, tidak terhenti mungkin pada tahun ini aja udah turun, kemudian di tahun berikutnya itu kita apa ya istilahnya leye-leye aja, gitu, nggak ada upaya-upaya lebih lanjut lagi. Oke, kalau dari Genewa sendiri, Pak Surahman, lantas mungkin program menyambut nih ya pada saat di tanggal 25 atau bahkan sebelum atau bahkan sampai sekarang nih untuk program-program yang diadakan Genewa bersama UNICEF nih tadi disebutkan juga. Kira-kira program yang dihadirkan dalam rangka HGN 2025 seperti apa? Iya, jadi dalam rangka Hari Gizi Nasional di tahun 2025 ini ada beberapa rangkaian kegiatan sebenarnya. Yang pertama kemarin kita itu sudah melaksanakan kemarin kegiatan di kampus kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar untuk melakukan seminar. Jadi kemarin itu menghadirkan narasumber guru besar ilmu gizi dari Universitas Hasanuddin dan juga dari pihak UNICEF-nya sendiri. Dan itu kita menjangkau remaja, anak-anak remaja atau anak-anak adik-adik mahasiswa yang ada di Kota Makassar. Kemudian selanjutnya juga kita merencanakan nanti rencananya pekan depan, tapi tanggal masih sementara didiskusikan, itu mengadakan webinar. Webinar nanti rencana menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, dari pusat, kemudian juga dari UNICEF pusat juga, dan juga dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia dari pusat juga. Itu secara online. Dan juga sebenarnya selain itu juga kita melaksanakan kegiatan kampanye-kampanye edukasi, salah satunya dengan Tribun ini, dengan Tribuners ini, dan juga kampanye-kampanye lain sebenarnya yang sudah kita jalankan di beberapa kabupaten kota yang tetap berjalan dalam rangka mendorong tadi bagaimana pencegahan stunting, kemudian juga bagaimana terkait dengan pencegahan dan deteksi dini wasting, disebut dengan wasting, gizi buruk dan gizi kurang, dan juga terkait bagaimana mencegah masalah gizi remaja, dan juga tentu salah satu masalah kelebihan gizi dan obesitas. Dan tadi saya sepakat juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Ovia bahwa masalah stunting itu memang harus selalu kita gaungkan, karena selama masih ada kehamilan, selama masih ada kelahiran, maka selama itu pula juga calon-calon anak stunting itu akan selalu ada. Makanya dibutuhkan selalu upaya, bisa dikatakan everyday, setiap hari kita tidak boleh lengah, karena ketika kita lengah maka pada saat itu pula juga akan muncul calon-calon anak stunting, begitu pun juga dengan anak-anak kasus masalah gizi lain, baik itu wasting, gizi buruk, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, tadi dari statement terakhir Pak Surahman ini mengatakan statement wasting dan stunting. Apakah dua hal ini berbeda? Mungkin boleh perjelas dulu agar Tribuners juga mendapat edukasi nih Pak ya. Karena mungkin selama ini kita sering dengar hanya istilah stunting. Wasting mungkin ada beberapa saja bagian yang mendengar atau mengetahuinya. Lantas mungkin di tayangan ini kita bisa memberikan edukasi lebih lanjut. Iya, benar. Jadi ini memang istilah yang terkadang dibolak-balikan mungkin karena kurangnya pengetahuan atau kurang mendapatkan informasi. Jadi stunting wasting ini kesamaannya sama-sama kekurangan gizi. Cuma bedanya adalah stunting ini adalah kekurangan gizi kronik yang sudah berlangsung lama. Jadi kalau menurut teori itu sejak 1000 hari pertama kehidupan, bahkan sejak usia remaja. Kemudian kalau wasting itu adalah kekurangan gizi yang terjadi saat sekarang ini, atau biasa dikenal dengan gizi buruk dan gizi kurang. Dan tentu ini dua hal yang berbeda. Kalau stunting ini untuk penanganannya itu lebih ke pencegahan, karena dia kan kekurangan yang sudah berlangsung lama. Jadi kalau kita ingin stunting itu turun, ya kita cegah. Cegahnya di mana? Yaitu pada saat ibu hamil, ya, pada saat dia lahir sampai usia 2 tahun, disitulah masa-masa yang paling efektif. Kalau gizi buruk, gizi kurang wasting ini tentu ada, dia punya penata laksanaan sendiri, punya standar penanganan sendiri, dan juga tentunya yang akibatnya juga berbeda. Kalau wasting ini juga bisa menyebabkan stunting, seperti itu. Dan bahkan kalau wasting ini kalau tidak ditangani secara cepat, secara tepat juga bahkan bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Jadi ini dua hal masalah gizi yang berbeda, yang memang di masyarakat terkadang dibolak-balikkan atau bahkan disamakan. Ada juga biasa mengatakan stunting itu gizi buruk.
padahal itu dua hal yang berbeda. Sangat berbeda. Oke. Mungkin kita kembali ke Ibu Ani. Ibu Ani, kalau berbicara tentang wasting dan stunting, ini kan pasti berbicara pengetahuan itu belum merata di Sulawesi Selatan ya, atau apalagi mungkin di kota-kota besar atau bahkan di pedesaan. Kalau data sendiri Bu, ini kan pastinya ada kampanye, kemudian edukasi, ada sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Kesehatan. Seberapa besar nih pengaruh yang diberikan dari edukasi-edukasi yang datang ke masyarakat hingga mereka bisa mengetahui adanya informasi tambahan ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi untuk kejadian stunting dan wasting, jadi sebelumnya mungkin saya juga akan menjelaskan terkait dengan pencegahan dulu ya. Jadi untuk pencegahan ini sebenarnya kita tidak hanya mulai dari ibu hamil, tapi kita mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri ada beberapa program yang dilakukan, mulai dari pemberian tablet tambah darah, karena dianggap bahwa remaja putri ini adalah calon-calon ibu hamil. Sehingga kalau masih remaja putri terus anemi, itu artinya bahwa calon-calon yang akan melahirkan anak generasi mendatang itu adalah calon-calon yang akan menjadi stunting. Nah, jadi pencegahannya harus mulai dari remaja putri. Nah, ini mungkin yang harus diluruskan bahwa masih banyak orang tua yang tidak menerima atau mindsetnya berbeda dengan yang harusnya. Mindset mereka mengatakan bahwa tablet tambah darah itu hanya untuk ibu hamil. Nah, itu yang akan menjadi informasi negatif bagi masyarakat bahwa kenapa mesti harus diberikan ke remaja putri sementara mereka itu belum hamil. Padahal sebenarnya memang seharusnya mereka dipersiapkan untuk menjadi nanti ibu-ibu hamil yang sehat. Nah, itu jadi edukasi-edukasi itulah sebenarnya yang harus diperbanyak. Nah, untuk program kami untuk bagaimana pendekatan ke masyarakat tentunya akan berbeda antara pendekatan ke masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan terkait dengan bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk di daerah perkotaan tentunya ya melalui misalnya media-media sosial itu akan lebih mudah untuk mereka pahami. Sementara kalau yang di pedesaan, nah pedesaan itu harus kita lihat kondisi. Kalau misalnya di pedesaannya tidak ada jaringan atau susah, nah kita harus menggunakan media-media yang lain. Nah, karena kondisi kita di Sulsel juga masih banyak kondisi seperti itu, maka untuk transfer knowledge atau transfer atau edukasi yang harus dilakukan itu kita langsung edukasi ke masyarakat, tentunya melalui misalnya kader-kader yang ada. Nah, untuk kader sendiri tahun 2024 ini kita masih melakukan yang namanya pelatihan kader untuk keterampilan 25 kompetensi yang harus mereka kuasai. Nah, salah satunya di dalamnya itu adalah mereka mampu untuk melakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan permasalahan apa yang mereka hadapi. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin pendekatannya lebih kreatif lagi kalau di perkotaan. Karena tadi ada beberapa permasalahan mungkin yang masih ditemui di saat ini gitu ya Bu. Kalau program-program dari pemerintah setempat khususnya di Sulawesi Selatan yang sedang berjalan ini untuk bagaimana transfer knowledge seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ani bisa sampai merata ke semua masyarakat nih Bu. Program apa saja? Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami melatih kader-kader sehingga mereka mempunyai keterampilan untuk bisa mentransfer knowledge tersebut. Kemudian kami juga ada inovasi untuk di tahun 2020 sampai 2023 ada yang namanya aksi stop stunting. Kemudian kalau itu kita tidak sanggup untuk langsung mengcover semua desa-desa yang ada, tapi kita menentukan lokus-lokus yang mempunyai permasalahan gizi yang tinggi. Nah, kemudian 2024 ini ada inovasi sebenarnya sama dengan aksi stop stunting, namun untuk yang 2024 ini kami berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Poltekkes Makassar, kemudian teman-teman
kabupaten kota juga kita libatkan dan puskesmas, sehingga kita berharap bahwa inovasi ini nanti akan bisa diadopsi oleh mereka. Nah, inovasi ini sebenarnya adalah salah satunya. Jadi dari sekian banyak kegiatan fasilitas yang kami berikan ke masyarakat, salah satunya adalah bagaimana mereka diedukasi, bagaimana juga kader bisa mengedukasi ke masyarakat secara langsung, seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau kader-kader sudah dimatangkan dulu ya, baru mungkin diturunkan ke lapangan. Kira-kira butuh berapa waktu nih Bu? Berapa lama untuk bisa mentransfer ilmu ke kader, kemudian kader ke masyarakat nih Bu? Butuh waktu berapa lama? Apakah setahun atau berapa bulan saja sudah cukup? Iya, karena ini kader kita ini banyak, lumayan. Insya Allah kalau setiap posyandu itu diharapkan ada kader minimal 5 orang. Jadi untuk jumlah posyandu saja yang ada di Sulsel ini ada lebih dari 10.000. Dari 10.000 artinya kalau 10.000 dan rata-rata minimal satu posyandu itu ada 5 kadernya, artinya 50.000 kader yang ada. Sehingga untuk pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota itu bertahap. Namun dalam hal ini pelatihan berjalan, sosialisasi dan edukasi yang lain dengan metode lain pun kita laksanakan. Jadi tidak hanya melalui kader tapi melalui media yang lain juga. Seperti itu. Oke, berarti ini ada korelasinya juga nih. Terima kasih Bu Hani. Kalau dari Pak Suharno sendiri, mungkin kalau berbicara tentang pandangan Bapak nih sebagai Direktur Jenewa Institute gitu kan, pastinya bagaimana pandangan Bapak dengan adanya peran dari lembaga non pemerintah ini Pak, yang bisa membantu pemerintah setempat, kemudian mungkin lebih memasifkan lagi ya, karena kalau seperti kita ketahui hanya satu dinas saja atau satu orang aja yang bagaimana mengkampanyekan sesuatu itu biasanya tidak terlalu ini. Lantas mungkin kalau dari Jenewa sendiri Pak, perannya seberapa besar gitu? Iya, perannya bisa dikatakan sangat strategis, karena sekarang kan kita konsep program kita itu kolaborasi. Kalau bahasa di program stunting itu istilahnya konvergensi. Jadi semua punya peran masing-masing. Dan tentunya kami dari lembaga non pemerintah, Jenewa Institute, kemudian ada UNICEF, kemudian juga ada dari Tanoto Foundation, kerjasama dengan pihak pemerintah. Tentu ini dalam hal memberikan penguatan. Jadi ketika kami menjalankan program itu, kami diskusi dengan pemerintah, dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Bapelitbangda, dengan mitra-mitra pemerintah yang lain terkait dengan di mana program yang bisa kami kuatkan. Dan salah satu sebenarnya program yang kami dorong ini selama beberapa tahun terakhir ini adalah bagaimana mendorong terkait dengan pendekatan yang disebut dengan KPP, yaitu komunikasi perubahan perilaku. Karena kalau kita berbicara mendorong terkait dengan bagaimana mendorong masyarakat agar bisa hidup menerapkan pola gizi seimbang dan sebagainya, salah satunya kan terkait dengan perubahan perilaku. Dan terkait perubahan perilaku ini itu kalau menurut teorinya ada 4 pendekatan. Jadi ada namanya pendekatan advokasi, kemudian pendekatan mobilisasi sosial, kemudian kampanye media, dan yang keempat adalah pendekatan yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Keempat-empat ini kami support. Kami support pemerintah Provinsi Selatan, Jenewa, dalam hal ini program UNICEF bersama dengan kami dari Jenewa dan didukung oleh Tanoto Foundation. Kalau saya bisa jabarkan, pendekatan 4 ini misalnya untuk advokasi. Kami Sulawesi Selatan itu sudah punya buku pedoman sendiri terkait dengan pedoman komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting. Dan itu pertama di Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Itu sebenarnya kita patut bangga. Dan pedoman tingkat provinsi ini sudah mulai dijabarkan ke 20 kabupaten kota. Tahun lalu 10, tahun ini akan ada 10 lagi dijabarkan, disebut dengan Strakom, Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku. Itu setiap kabupaten punya. Dan itu beda-beda. Template-nya sama tapi isinya berbeda. Kenapa? Karena setiap daerah kan beda karakteristik, beda kondisi dan lain sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan mendorong dari sisi advokasi. Kemudian yang kedua, mendorong dari sisi kampanye media. Kalau kampanye media ini bisa dikatakan luar biasa juga support dari kami, bagaimana menyentuh dari sisi media sosial, kemudian dari sisi juga sampai ke masyarakat, mencetak media-media kampanye. Kami yang paling sekarang banyak yang disukai oleh masyarakat di bawah itu, salah satunya kader posyandu adalah terkait dengan kipas. Jadi kami ada kipas bagikan itu. Jadi kipas itu bukan hanya dipakai pada saat cuaca panas, tapi situ ada pesan edukasi terkait dengan 3 pesan kunci untuk pencegahan stunting dan pesan terkait ayo ke posyandu. Seperti itu. Kemudian media juga banyak, kita ada juga pendekatan lokal.
pendekatan lokal, misalnya di Jeneponto itu kami ada buat kayak video Sinrili, itu kayak budaya di sana. Jadi dia menyanyikan lagu Sinrili itu dengan pesan-pesan pencegahan stunting dan sebagainya. Itu untuk kampanye media. Jadi kampanye media ini baik yang konvensional, baik yang sifatnya nasional dan sebagainya kita coba masuk. Kemudian yang ketiga, yang jauh penting ada terkait dengan mobilisasi sosial. Ini sebenarnya jauh sangat penting karena mobilisasi sosial ini adalah bagaimana menggerakkan masyarakat yang non kesehatan. Jadi di wilayah kami sekarang sudah masuk di 20 kabupaten itu kita mendorong Pak Desa, Pak RT, Pak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkan Timas dan sebagainya untuk turun serta berkontribusi dalam hal bagaimana mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat datang ke layanan, datang ke posyandu, datang ke kelas ibu hamil, karena ini sangat penting yang kita butuhkan sekarang. Karena program kesehatan ini tidak bisa hanya dititik beratkan semua bebannya di kesehatan, tentu itu kami setuju, dan itu harus ada support dari non kesehatan, itu yang kita dorong juga dengan mobilisasi sosial. Kemudian keempat itu adalah KAP, komunikasi antar pribadi. Ini nyambung juga tadi dengan dari Ibu Kabit bahwa kami melakukan namanya orientasi berjenjang. Jadi orientasi berjenjang ini mulai dari tingkat provinsi kita latih kabupaten kota, kemudian di kabupaten kota kita melatih tim dari semua puskesmas, dalam hal ini ada bidannya, kemudian ada tenaga gizinya, kemudian ada tenaga promosi kesehatannya. Baik. Kemudian dari tim puskesmas ini turun ke bawah lagi untuk melatih semua kader posyandunya dan juga semua masyarakat atau lintas sektor di situ. Jadi, makanya disebut dengan orientasi berjenjang. Harapannya dari kader posyandu lagi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini yang menjadi penyambung lidah lagi kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kunci dari pencegahan stunting. Iya, jadi juga akan menjadi kebiasaan juga Pak ya. Ada yang mencontohkan dan mungkin tadi dari advokasi sendiri diharapkan Sulawesi Selatan ini menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ya Pak. Oke. Harapannya seperti itu. Iya, oke. Lantas mungkin kalau berbicara dari 4 pilar yang diupayakan ya dari baik itu lembaga, NGO atau juga pemerintah setempat, tantangan terbesarnya itu di mana Pak? Ini pertanyaan mungkin klasik, tapi perlu diketahui juga. Ya, tantangan terbesarnya, ini kan ada banyak program, banyak upaya, banyak SDM mungkin yang sudah dilibatkan juga, tapi sebenarnya tantangan terbesarnya di bagian mana? Iya, kalau dari sudut pandang saya, secara pribadi yang saya lihat sekarang, sebenarnya banyak. Tapi yang terpikir sekarang adalah bagaimana tantangan itu keterlibatan tadi, keterlibatan dari sektor non-kesehatan. Karena selalu kesannya bahwa program kesehatan itu adalah miliknya kesehatan sendiri. Jadi yang punya tanggung jawab terkait program kesehatan adalah kesehatan itu sendiri. Ini di sini dibutuhkan dukungan dan kesadaran dari masyarakat, dari lintas sektor untuk mensupport. Kalau saya bisa beri contoh, dulu kita masih ingat COVID-19. Begitu hebatnya dulu COVID-19 pada saat program vaksinasi itu penolakan luar biasa untuk divaksin. Tapi ketika turun tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkan Timas turun untuk mengajak masyarakat untuk datang ke layanan, akhirnya capaian vaksinasi bisa dikatakan berhasil. Itu yang kita harapkan sekarang. Karena salah satu tantangan kita sekarang ini misalnya untuk mendorong misalnya bagaimana pencegahan stunting itu bagaimana anak-anak balita kita ini dorong datang ke posyandu. Itu sekarang yang masih menjadi PR juga bagi kita. Dan ini kita harap yang punya wilayah, yang punya masyarakat, Pak Desa, Pak RT, kepala dusun, tokoh agama atau tokoh-tokoh berpengaruh masyarakat ikut. Karena mungkin mereka lebih didengar, lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan misalnya ibu bidan, tenaga kesehatan, tenaga gizi dan lain sebagainya. Saya lebih tantangan terus adalah bagaimana sektor non kesehatan ikut terlibat dalam program kesehatan. Paham, jadi bagaimana orang-orang berpengaruh itu diikut sertakan gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya menurut Bapak, Pak Direktur adalah bagaimana keterlibatan stakeholder lainnya ya di luar dari yang mungkin tanda kutip mengurus ya, yang menjadi pengurus. Oke, kalau dari Ibu sendiri selaku Kabid nih melihat mungkin fenomena di Sulawesi Selatan, tantangan terbesarnya di bagian mana, Bu? Ya, apakah sama juga? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya nyambung tadi terkait dengan bagaimana mindset masyarakat bahwa kesehatan itu adalah urusan kesehatan sendiri. Jadi sebenarnya kita berharap bahwa komitmen dari pemerintah setempat itu yang kami butuhkan. Jadi keterlibatan dari lintas sektor. Kemudian ini kita bisa lihat contoh kemarin
waktu ada yang namanya intervensi serentak. Nah, karena tadi juga sudah disebutkan bahwa posyandu itu sangat susah mendatangkan masyarakat untuk datang ke posyandu. Padahal sebenarnya kami di kesehatan itu kalau misalnya sudah datang ke posyandu itu kami bisa mengintervensi. Nah, yang mendatangkan itu yang sulit. Nah, kemarin pada saat intervensi serentak, ini komitmen pemerintah dalam hal ini pimpinan bahwa semua harus di bulan Juni kemarin semua balita harus datang ke posyandu 100%. Yeah. Jadi kita lihat pada saat intervensi serentak itu ternyata bisa 100%. Kita di Sulsel itu bisa mencapai 99,8% balita didatangkan ke posyandu. Itu karena ada komitmen dari pemerintah setempat bahwa kita harus 100%. Baik. Nah, jadi bahan pembelajaran bahwa ternyata kalau misalnya kita disupport atau ada dari pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan untuk menghayu-hayu semua lintas sektor untuk berbagi peran dalam hal ini untuk mendatangkan balita-balita ke posyandu, insya Allah cakupannya bisa meningkat. Karena kita ketahui bersama bahwa permasalahan gizi terutama pada anak-anak itu hanya bisa kita dapatkan pada saat mereka datang di posyandu. Seperti itu. Lebih banyak kita dapatkan di posyandu. Seperti itu. Sehingga memang kita harapkan dukungan itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Oke. Tadi mungkin yang sedikit mau diketahui juga Bu, sedikit banyak mau diketahui bagaimana upaya yang disampaikan mulai saat ini remaja putri itu sudah harus mungkin mengonsumsi obat atau vitamin ya kita sebutnya tablet tambah darah. Ya, kalau di Makassar atau mungkin di daerah kabupaten kota lainnya kita kan berbicara tentang kota besar atau juga perbandingannya sebaliknya. Antusias remaja putri atau mungkin dukungan orang tua lah. Iya. Seberapa besar Bu? Untuk data, jadi kami hanya bisa berbicara data. Jadi untuk Sulsel sendiri data untuk anak-anak remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah itu masih di sekitaran 58%. Jadi belum semua, dan itu memang kita butuh secara masif untuk mensosialisasikan bagaimana apa sih manfaat dari mereka mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena memang ya kita ketahui bersama bahwa remaja putri itu kalau mereka melihat bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi tablet tambah darah salah satu fungsinya adalah nafsu makan kita bagus misalnya. Nah, ternyata di mindset mereka tidak seperti itu. Mereka justru lebih resah kalau nafsu makannya bagus. Nah, itu yang harus kita bagaimana supaya bisa mengedukasi lebih baik lagi sehingga mindset yang ada itu bisa dikalahkan dengan informasi yang positif. Gitu. Untuk usia mulai dari umur berapa Bu? SMP. Ya, jadi kita untuk program ini kita masuk ke sekolah-sekolah, jadi ada namanya minum tablet tambah darah secara serentak. Mereka minum setiap pekan, sekali sepekan setiap hari Jumat. Jadi ada pada saat hari olahraga mereka serentak, tidak bisa dibagikan karena kalau dibagikan langsung takutnya mereka tidak mengkonsumsi. Jadi pada saat di sekolah itu hari Jumat mereka serentak dibagikan untuk langsung dikonsumsi. Jadi bisa kita evaluasi. Dan itu sudah berjalan berapa lama? Ini informasi yang baru saya ketahui juga nih Bu. Ya sudah, sebenarnya sudah 2 tahun. 2 tahunan. Oke. Dan itu juga sudah serentak di beberapa sekolah Bu? Iya. Sudah. Oke, baik ya. Kalau berbicara tentang program mungkin ya, bagaimana program yang dihadirkan dari pemerintah dalam hal ini mungkin mengatur pola makan gitu ya. Kita sebutnya, mungkin kita berbicara yang terbaru dulu. Mohon izin mengenai MBG, boleh kita bahas sedikit Ibu Bapak? Oke. Oke, mungkin kalau Pak Direktur dulu Pak. MBG sendiri ini kan yang berseliweran itu ada fakta-fakta yang keluar bagaimana mungkin anak-anak sudah diberikan makanan, kemudian ada yang menolak karena alasan tidak suka makan sayur dan sebagainya, atau mungkin tanda kutip makanannya tidak enak nih katanya. Nah, sebenarnya untuk mengedukasi ya anak-anak atau juga remaja ya kita sebutnya, karena remaja ini
usia SMP juga masih dapat ya. Sampai SMA. Ya, SMP SMA bahkan juga masih dapat. Mengedukasinya itu seperti apa Pak contohnya? Apakah mungkin kalau media kan belum tentu semua main atau kayak gimana Pak? Mungkin fenomenanya lah dijabarkan kepada kami. Ya, menarik kalau berbicara terkait edukasi karena ini memang sekarang perlu kita dorong terkait dengan program ini karena jadi ini memang program yang menurut kami ini sangat bagus. Luar biasa perhatian pemerintah untuk masyarakatnya. Cuma memang kan ini karena masih awal tentu masih banyak kemungkinan kekurangan dan saya akan lebih berbicara terkait dengan posisi kami dari program gizi UNICEF ini bersama dengan John Institute dan didukung oleh Tanoto Foundation adalah posisinya tentu mensupport program ini dan salah satu hal yang kita rencanakan untuk support adalah masuk dari sisi edukasinya. Karena kalau hanya sekedar makan saja itu sih bagus tapi harus diiringi dengan edukasi. Edukasi dalam hal agar anak-anak kita atau sasaran yang menerima bantuan ini paham bahwa oh ini yang seharusnya porsi misalnya porsi makan yang ideal untuk misalnya untuk anak SD, untuk anak SMP dan untuk anak SMA dan lain sebagainya. Dan bahkan program ini bukan hanya untuk anak sekolah. Yang kami dengar juga bahkan akan menyasar ibu balita dan lain sebagainya, ibu menyusui dan lain sebagainya. Itu tadi dan itu edukasi sangat penting. Kemudian yang kedua bukan hanya edukasi, sebenarnya yang terpenting juga kita mengingat adalah terkait dengan sanitasinya. Benar. Sanitasinya perlu bagaimana cuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya dan juga terkait juga dengan keamanan pangannya seperti itu. Itu hal-hal penting yang perlu kita dukung, perlu kita support. Dan prinsipnya posisi kami sekarang ini akan mensupport penuh program ini. Sisa nanti kita melihat karena kami lembaga non pemerintah tentu kita akan lihat di mana sisi yang bisa kami kuatkan. Dan salah satu halnya tadi itu terkait dengan edukasi yang akan kita coba lihat dan mungkin nanti akan didiskusikan dengan pihak pemerintah dalam hal dinas kesehatan dan lain sebagainya terkait dengan di mana posisi yang bisa kita support. Meskipun sebenarnya sekarang program ini direct. Ini langsung dari pusat yang langsung ke bawah. Jadi semua sebenarnya mau mensupport ini. Cuma ya mungkin kita belum tahu ini di posisinya kita di mana. Tapi kuncinya tadi saya sepakat bahwa edukasi itu sangat penting. Dan nanti kemarin kami sudah pernah turun di Kabupaten Maros bersama dengan Dinas Kesehatan juga dengan BGN-nya Badan Gizi Nasional Perwakilan di sana kita diskusi dan dari pihak BGN pun juga mengharapkan ada edukasi. Sisa mungkin ke depan kita perlu diskusikan formulasinya seperti apa. Apakah guru-guru UKS-nya yang kita latih atau misalnya kepala sekolahnya atau siapa dan lain sebagainya, tentu ini butuh diskusi-diskusi. Karena yang terpenting bukan hanya makannya tapi juga harus ada edukasinya di dalam agar ilmunya di dalam agar karena kita tidak tahu program ini kan sampai kapan kan ujung program ini kan butuh biaya dan lain sebagainya dan kita tahu sekarang bagaimana kemampuan pembiayaan harapannya sih akan selamanya tapi tentu ini kita butuhkan edukasi agar masyarakat paham terkait tadi itu kembali lagi prinsip dari gizi seimbang dan isi piringku untuk masing-masing usia berdasarkan juga mungkin aktivitas masing-masing seperti itu. Iya, kalau dari pernyataan Pak Direktur adalah bagaimana kita realistis gitu ya Pak. Tapi dalam hal ini yang sudah terjadi itu perlu ditambahkan lagi edukasi atau ilmu yang diberikan. Jadi bukan hanya di lapangan saja ada makanan, kemudian bagaimana mungkin sesuaikah atau tidak sesuai dengan selera anak-anak, itu lantas mungkin tidak dilanjutkan atau akan dilanjutkan. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri Bu, melihat adanya program prioritas ini ya, dari Bapak Presiden langsung nih, melihat ini bagaimana pembagiannya atau mungkin adakah sentuhan yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan? Iya, oke. Untuk program pemerintah dalam hal ini Pak Presiden terkait program prioritasnya bahwa kita juga sebenarnya di posisi kita melihat dulu perannya Dinas Kesehatan itu seperti apa. Nah, peran Dinas Kesehatan di sini karena kita lihat sendiri bahwa untuk program makan bergizi ini ada dua hal. Tadi sudah disebutkan ada dua hal, pemberian makanan dan yang kedua adalah edukasi. Nah, jadi mungkin kita lebih banyak ke edukasinya.
Kemudian kemarin juga sudah ada surat edaran terkait dengan apa sih peran dari Dinas Kesehatan itu sendiri dalam program ini. Nah, kita lebih banyak ke pengawasannya. Jadi pengawasan bagaimana tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana penyiapan makanannya, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana dalam hal kesehatan lingkungan yang ada. Nah, seperti itu peran kita di dalam. Tapi untuk penyiapan itu sendiri itu memang sudah ada yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Jadi kita dalam hal ini perannya sudah ditentukan. Oke, ada jobnya masing-masing juga gitu ya Bu. Iya. Oke, lebih jelasnya itu ada jobnya atau pembagian tugasnya. Nah, dalam hal ini mungkin kita kembali ke topik lagi, bagaimana kita perlu makanan bergizi nih untuk keluarga sehat. Lantas mungkin inovasi terbaru dari pemerintah setempat, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri Bu, kira-kira untuk kita yang baru mengetahui nih, atau juga berkenalan dengan program terbaru, inovasi yang baru dilahirkan dari Dinas Kesehatan untuk makanan bergizi itu seperti apa? Iya, kalau untuk inovasi terbaru, sebenarnya kalau kita mau bilang terbaru, kita sudah jalan ini 1 tahun. Oke, baik. 1 tahun. Jadi ada Papadeceng Gizi tadi, di mana kita ada lokus dari 1 kabupaten itu ada 5 lokus yang kita pilih, 5 desa yang kita pilih, di mana pemilihannya itu karena pertimbangan tingginya jumlah angka stunting di dalamnya. Nah, di dalamnya tadi itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat bisa memilih makanan bergizi seperti itu. Jadi mulai dari ada kegiatan misalnya kita fasilitasi untuk mereka mengatur menu, seperti apa menu. Bergizi bukan berarti mahal. Ya, seperti itu. Jadi makanan-makanan yang berbasis lokal itu yang kita munculkan dalam menu-menu sehingga mereka bisa punya pengetahuan terkait dengan mengolah makanan dari bahan lokal yang ada. Nah, itu seperti itu ya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti akan ada program berjalan lagi di kabupaten kota lainnya ya Bu? Iya, jadi untuk insya Allah tahun depan, karena ini kita untuk 2024 ada 120 lokus untuk 24 kabupaten kota. Baik. Jadi kita berharap nanti di 2025 ada pengembangan lagi, dan dari hal-hal yang telah dilakukan inovasi ini kita akan melihat yang mana hambatan, yang mana kekurangan, dan itu yang akan kita tambahkan di inovasi tersebut. Nah, salah satunya itu tadi keterlibatan dari lintas sektor yang kami butuh. Oke, baik, sekali lagi itu yang harus menjadi highlight dalam pembicaraan kita hari ini. Kalau dari Pak Suharman sendiri, mungkin kalau berbicara tentang contoh baik dari program yang sudah dijalankan, dampak positifnya yang sudah terlihat nyata di lapangan, itu kira-kira bisa dijelaskan kepada kami seperti apa bentuknya? Iya, dampak positif sebenarnya banyak yang kita temukan di masyarakat. Karena yang kami lihat ketika turun masyarakat, sebenarnya banyak masyarakat yang sebenarnya mau, tapi karena dia kurang mendapatkan informasi, kurang tahu, akhirnya mereka tidak tahu bisa bikin apa. Kemarin kami sempat ke salah satu kabupaten, saya sebut Kabupaten Wajo. Itu kami mengumpulkan kerjasama dengan pihak Bapeda, itu mengumpulkan semua kepala desa se-Kabupaten Wajo. Kami berbicara terkait bagaimana program pencegahan stunting. Dan ketika selesai, kemudian ada proses diskusi, tanya jawab, ada salah satu kepala desa yang berbicara, menyampaikan bahwa kenapa baru sekarang kami tahu cara mencegahnya seperti ini. Dan ini beliau menyampaikan bahwa ini bukan merupakan hal yang susah bagi kami. Karena pada saat itu dia berbicara bagaimana peran Pak Desa itu mendatangkan balita ke posyandu, bagaimana peran Pak Desa itu mendorong ibu hamil itu datang ke layanan. Dia menyampaikan itu bukan hal yang susah bagi mereka, dan dia sempat mencontohkan sejak COVID saja penolakan yang luar biasa dari masyarakat itu kami bisa, apalagi ini kan kondisi normal, tidak ada emergensi dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh bahwa sebenarnya pihak lintas sektor itu ketika mereka tahu dan paham, diberi penjelasan dan lain sebagainya, dan tentunya ada komunikasi yang baik juga dengan teman-teman dari kesehatan, ini bukan sebenarnya sesuatu yang mustahil untuk kita jalankan. Ini sangat mungkin, sangat possible untuk kita implementasikan seperti itu. Dan setiap daerah itu kan berbeda-beda kondisinya, tentu juga butuh pendekatan yang berbeda-beda. Seperti itu, makanya kita selalu menyampaikan di lapangan bahwa
tidak harus mengcopy paste, tidak harus mencontoh daerah lain sepenuhnya, tapi tetap harus disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Seperti itu. Ada tambahannya? Itu mungkin. Oh cukup, ya. Kalau berbicara tentang pengalaman, lantas ya, kalau mengulik mungkin lebih jauh dari statement terakhir Pak Surahman, kira-kira daerah mana nih yang punya keunikan paling unik nih? Sebenarnya sih semua punya keunikan masing-masing, karena setiap daerah kan sebenarnya kan kalau kita berbicara karakteristik kan ada juga tergantung karakteristik apa. Pedesaan kah, perkotaan, pegunungan, pantai, atau daerah mana dan sebagainya. Saya rasa semua punya keunikan masing-masing. Dan ketika kita ingin belajar program, misalnya program pencegahan stunting, menurut saya tidak perlu kita jauh-jauh ke Pulau Jawa, kemana dan sebagainya. Kita cari saja di daerah-daerah yang ada di dari 24 kabupaten kota, itu pasti akan ada contoh-contoh yang baik terkait dengan bagaimana contoh pencegahan stunting yang baik. Itu kan salah satunya dulu Kabupaten Nrekang itu 3-4 tahun terakhir dulu itu turun terus, meskipun survei terakhir dia tiba-tiba naik. Itu kan semua ada pelajaran di situ kenapa dia bisa turun. Kemudian juga dengan program misalnya gizi remaja itu juga ada contoh yang baik. Program yang berhasil, program tablet tambah darahnya itu juga ada contoh yang baik. Dan semua punya keunikan, semua punya khas masing-masing. Sisa kita bagaimana bisa memilih dan mengimprovisasi contoh-contoh yang baik yang ada di daerah. Jadi tidak perlu jauh-jauh dan semua punya keunikan masing-masing menurut saya yang ada di 24 kabupaten kota ini. Baik, iya, barangkali mungkin di luar sana juga Tribuners penasaran gitu ya Bu. Makanya saya mewakili gitu, kira-kira di daerah mana. Tapi memang kalau untuk dieksplisitkan, maksudnya dijelaskan secara eksplisit, itu rasanya waktunya tidak cukup karena tadi harus dibedah dulu dari segi apakah topografinya, atau mungkin dari jumlah penduduknya, atau bahkan mungkin dari personalnya lagi dari masing-masing kabupaten kota. Baik, sebelum kita ke closing statement, ini pertanyaan penting juga mengenai program pemerintah yang baik yang sudah berjalan ataupun yang masih berjalan nih Ibu Kabid. Sejauh mana program pemerintah yang sudah hadir dalam penurunan angka stunting? Iya. Oke, jadi kalau pertanyaan penurunan angka stunting, sebenarnya untuk tahun ini kita belum bisa. Tapi kalau untuk hasil ini kan ada dua biasanya data kan, ada dari data sumbernya EPPGBM, ada dari hasil survei kesehatan Indonesia. Nah kalau untuk survei kesehatan Indonesia ini belum keluar untuk tahun 2023, namun untuk data EPPGBM yang EPPGBM itu bersumber dari masyarakat kader-kader, jadi hasil penimbangan langsung. Datanya dari hasil penimbangan langsung di Posyandu. Nah itu ada penurunan. Nah kalau untuk SKI, insya Allah kalau dari hasil pemantauan teman-teman di lapangan untuk 2023 akan menurun, insya Allah. Baik, seperti itu. Ya, jadi memang pengentasan ini yang selalu diupayakan. Bagaimana tadi mungkin program-program yang sudah ada bisa bertahan atau mungkin ditingkatkan lagi, gitu ya. Dengan tadi juga beberapa inovasi yang hadir akan juga menyasar beberapa lokasi-lokasi atau lokasi khusus nih ya, lokus-lokus di 24 kabupaten kota lainnya. Baik, untuk closing statement kita mohon izin Ibu Bapak untuk memberikan harapan mungkin atau strategi ke depannya. Kalau dari pemerintah seperti apa dan juga NGO seperti apa yang akan dilakukan dalam tema kita hari ini, bagaimana penurunan atau juga untuk meningkatkan kualitas lah. Kalau penurunan untuk stunting, untuk peningkatan kualitas hidup dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa pilihan makanan, karena kita berbicara terkait dengan makanan bergizi, bahwa konsumsi makanan yang bergizi itu berperan besar dalam membangun generasi yang sehat dan unggul. Kemudian dengan memilih makanan yang bergizi, kita bukan hanya menjaga kesehatan keluarga, namun kita juga berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah, kita berharap bahwa untuk prevalensi stunting di Sulawesi Selatan untuk 2023 dan seterusnya ini kita bisa mencapai target, karena untuk 2025 target yang ditentukan oleh pusat khusus untuk Sulsel itu ada di angka 23,9% untuk 2025, dan untuk 2045 itu ada di angka
6,1%. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai, insya Allah. Semoga niat baik kita, praktek-praktek baik yang teman-teman yang ada di lapangan ini bisa terwujud. Itu mungkin, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani atas closing statement-nya yang begitu besar harapan, baik itu bagi Indonesia ataupun juga masyarakat secara khususnya. Lantas mungkin untuk Pak Direktur, Pak, rencana program ke depan atau juga harapan yang mau disampaikan kepada kami agar kami bisa menanti lagi nih program selanjutnya. Silakan Pak. Iya, program dan harapan, namun sekalian closing statement. Saya ingin mengawali seperti ini. Saya sering menyampaikan informasi ini kepada audiens saya ketika turun ke masyarakat. Saya selalu mengatakan begini, kita ini masyarakat Sulawesi Selatan dan mungkin masyarakat mungkin pada Indonesia Timur ini kita punya kebiasaan investasi. Biasanya itu kita investasi emas, kendaraan, tanah dan sebagainya. Tapi ada satu investasi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terkait dengan investasi sumber daya manusia. Dan ketika kita berbicara terkait dengan investasi sumber daya manusia, salah satu hal yang perlu kita penuhi adalah terkait dengan gizi anak-anak kita. Dan untuk mendukung ini tentu kita perlu memperhatikan sejak tadi sudah disampaikan sejak remaja. Jadi kemudian sejak ibu hamil kita perlu perhatikan ibu hamil kita, bagaimana memastikan ibu hamil konsumsi makan bergizi seimbang, tinggi protein hewani, datang ke pelayanan memeriksakan kehamilan ANC minimal 6 kali dan lain sebagainya, minum tablet tambah dulu juga untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi itu investasi yang tidak boleh kita lupakan. Karena ini kita berbicara menuju Indonesia Emas. Tentu kita harapannya Indonesia Emas, bukan Indonesia cemas. Dan ketika kita ingin mempersiapkan Indonesia Emas 2045, tentu kita mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait program, tentu terkait dengan program kami sebagai lembaga non pemerintah posisinya sangat jelas, yaitu memberikan support, memberikan penguatan untuk program gizi. Salah satunya dari program gizi UNICEF ini akan terus mensupport bersama dengan kami dari Geneo dan dukungan dari Tanoto Foundation, juga akan terus mensupport, memberikan penguatan program gizi. Dalam hal ini prinsip itu siklus hidup, ya. Jadi pendekatan siklus hidup mulai dari remaja, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak badut, anak balita dan sebagainya. Dan tentunya harapan kita tadi saya mengatakan bahwa ini perlu kolaborasi sama-sama. Jadi kita berbicara program kesehatan, kita tidak mencari Superman, tapi kita ingin menjadi super team. Tentu kita punya posisi dan peran masing-masing, dan salah satunya peran yang kita butuhkan adalah peran tokoh-tokoh masyarakat, peran pemimpin daerah yang sangat penting, peran lintas sektor, peran orang-orang berpengaruh di luar kesehatan untuk kita bersama-sama menyiapkan generasi-generasi emas sejak sekarang dengan status gizi yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan untuk narasumber kita, silakan. Baik, terima kasih Bu Haryani dan juga Pak Surahman atas edukasi dan juga informasinya. Tentunya jika tayangan ini sudah ditayangkan dan juga Tribuners dapat saksikan, semoga ini bisa memberikan energi positif dan juga bagaimana menjadi percontohan dari adanya program dan bisa berkelanjutan lebih jauh lagi. Tentunya harapan terbesarnya adalah ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya, ya pastinya Pak. Dan juga tadi salah satu investasi terbaik adalah investasi dari sumber daya manusia itu sendiri, dengan bagaimana menyiapkan SDM-nya dimulai dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Akhir kata, saya Fiorina Jaretno mewakili kedua narasumber kita pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.